Pernah nggak sih ngerasa punya masalah yang rumitnya minta ampun? Tenang, hari ini kita bakal bongkar cara jitu buat ngurai masalah-masalah itu jadi langkah-langkah kecil yang gampang diselesain. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Entah itu kejebak macet total pas lagi buru-buru, pusing ngatur tumpukan tugas kuliah yang nggak ada habisnya, atau bahkan mikirin gimana sih cara ngatasin masalah sampah di lingkungan sekitar. Rasanya tuh semua masalah numpuk, jadi kusut, dan kita bingung harus mulai dari mana. Pertanyaannya selalu sama, mulainya dari mana? Nah, di sini nih kuncinya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kenalan sama sebuah cara berpikir yang bisa jadi andalan kamu buat nyelesain masalah apapun. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum jauh-jauh, kita mesti paham dulu nih, apa sih yang bikin sebuah masalah itu jadi kompleks. Coba dilihat tabel ini. Di kiri ada masalah simple, contohnya printer rusak. Gampang kan? Cek kabel, cek kertas, ya udah beres. Nah, tapi coba lihat yang kanan. Sistem absensi siswa yang nggak efektif. Wah, ini beda cerita. Penyebabnya bisa banyak banget dan saling nyambung. Jadi butuh analisis dan strategi. Nggak bisa asal perbaiki. Terus gimana dong cara naklukin masalahnya kayak gini? Jawabannya adalah dengan belajar berpikir kayak komputer. Tenang dulu. Ini bukan berarti kamu harus jadi programmer jagoan, bukan itu. Ini tuh lebih ke soal cara pandang. Sebuah metode buat ngambil masalah gede yang kelihatannya kayak benang kusut tadi, terus kita urai satu-satu jadi langkah-langkah yang jelas, logis, bahkan mesin pun ngerti. Nah, dengerin kutipan ini deh. Ini penting banget. Artinya, berpikir komputasional itu bukan lagi skill buat orang IT doang. Ini tuh kemampuan dasar. Sama pentingnya kayak kita bisa baca tulis. Kenapa? Ya karena kalau nggak punya skill ini, kita gampang banget kewalahan dan nyerah sama masalah yang kelihatannya mustahil. Jadi, gimana cara kerjanya? Gini deh, bayangin kita punya semacam kotak perkakas gitu. Isinya ada 4 alat super penting. Yuk, kita bongkar satu-satu. Alat pertama namanya dekomposisi. Gampangnya gini, bayangin kamu dapat tugas proyek raksasa. Daripada pusing liatnya, kamu pecah-pecah jadi to-do list kecil-kecil yang bisa dicicil. Nah, itu dia dekomposisi. Mengubah satu monster masalah jadi beberapa masalah mini yang lebih jinak. Lanjut, alat kedua, pengenalan pola. Ini soal jadi detektif. Kamu mulai nyari-nyari kesamaan atau tren. Misalnya nih, kamu sadar, kok tiap Senin pagi, jalan ini pasti macet parah ya? Nah, saat kamu ngenalin pola itu, kamu udah bisa mulai mikirin strategi buat ngakalinnya. Alat ketiga, abstraksi. Ini skill buat nyaring informasi. Ibaratnya kamu buang semua detail yang nggak relevan. Waktu nyari rute paling cepat, kamu peduli nggak sama warna gedung di sepanjang jalan? Enggak kan? Kamu cuma butuh info jarak sama waktu tempuh. Nah, itulah abstraksi. Fokus ke intinya aja. Dan yang terakhir, yang paling penting, algoritma. Ini adalah resep atau rencana main kamu. Setelah kamu pecah masalahnya, nemuin polanya, dan buang info yang nggak penting, sekarang waktunya kamu bikin panduan langkah demi langkah yang super jelas buat sampai ke tujuan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana keempat alat ini bekerja di dunia nyata, dalam situasi yang, pasti kita semua kenal. Yuk, kita pecahin satu masalah klasik yang kita hadapi tiap hari. Gimana caranya nyari rute tercepat ke sekolah atau ke kantor? Kelihatannya sepele ya, tapi di baliknya ada proses berpikir komputasional yang canggih banget loh. Oke, kita pakai kotak perkakas kita ya. 1. Dekomposisi. Kita petain dulu titik awal di mana, tujuan di mana, terus semua jalan yang mungkin dilewatin apa aja. Sip. 2. Pengenalan pola. Kita ingat-ingat lagi, jalan A ini kan langgaran macet jam segini. 3. Abstraksi. Kita cuekin hal-hal nggak penting. Kita fokus aja ke jarak dan perkiraan waktu. Terakhir, algoritma. Dari semua info tadi, kita bandingin deh total waktu dari rute-rute yang ada buat nemuin juaranya. Dan sadar nggak, proses mikir yang barusan kita lakuin secara manual itu, ya persis sama kayak yang dilakuin aplikasi peta di HP kamu setiap hari. Bedanya, dia cuma butuh beberapa detik. Nah, ini dia pertanyaannya. Kok bisa HP kita ngelakuin semua itu secepat kilat? Jawabannya ada di 2 huruf sakti, AI, kecerdasan buatan. Jadi gini, AI itu ngelakuin hal yang sama kayak kita, tapi levelnya super. Dia melihat data macet secara real time dari ribuan mobil lain. Terus, dia mengubah peta jadi model matematika. Habis itu dia berpikir pakai algoritma super canggih buat ngitung rute paling efisien. Dan yang paling keren, dia terus-terusan belajar dari setiap perjalanan kita, biar besok-besok rekomendasinya makin pinter lagi. Jadi apa nih kesimpulannya? Sederhana aja, kamu sekarang udah paham kerangka berpikir yang sama canggihnya dengan teknologi yang ada di kantong kamu.
Dan ini bukan cuma soal nyari jalan loh, ini bisa kamu pakai buat apa aja. Ngatur jadwal belajar biar nggak keteteran? Bisa. Bikin rencana proyek kelompok yang rumit? Bisa banget. Coba deh pakai 4 langkah tadi. Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Rumus ini manjur di mana aja. Intinya, ini soal ngubah cara kita mandang masalah. Dengan ngelatih otak kita pakai pendekatan ini, masalah yang tadinya kelihatan seram dan kusut bakal jadi kelihatan kayak teka-teki yang seru buat dipecahin. Oke, sekarang giliran kamu. Coba deh, pikirin satu aja masalah kompleks yang lagi kamu hadapi sekarang. Kira-kira gimana kamu bakal mulai mengurainya pakai 4 langkah tadi? Selamat mencoba ya!